Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Torunel kita, Bapak Camat beserta istri dan seluruh muslimah yang sempat hadir. Yang saya muliakan kami ta'zimi Bapak Ketua Basnas. Terima kasih sudah memberikan, menyalurkan zakat ke Syarif. Yang kami muliakan Bapak Benhamil, baik. Insyaallah. Agina Al-Fadil, Alina Gurta, Ustaz Mahmud Badi Fari, beliau kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang saya muliakan Bapak Kepala, Bapak Lur, Pak Ustaz dan Bapak Babinsa, Mas, Ibu-ibu majelis salim. Alhamdulillah, saya tadi berdoa Pak Camat, mudah-mudahan nanti sebelum saya naik orang berebut telur. Iya, ternyata alhamdulillah baru saya merasa doa saya langsung dijawab. Kenapa? Karena tadi saya kasihan jamaah yang di sana itu tidak bisa melihat ke sini karena terhalangi telur. Ya. Makanya saya berdoa bilang mudah-mudahan sebelum saya ceramah nanti orang berebut telur. Ternyata betul. Jadi saya tidak tersinggung, saya cuma bersyukur. Karena kasihan ibu-ibu ada terhalangi dengan telur. Karena batang pisangnya di besi depan jadi terhalangi. Alhamdulillah sore hari ini panitia tidak usah merasa terganggu dengan apa yang diambil ibu-ibu ini. Alhamdulillah itu berkah maulid, insyaallah. Semua yang kita bawa ke sini memang sudah niatnya untuk sedekah. Karena Rasulullah itu kalau mau diikuti sebenarnya keteladanan kepada Rasulullah agak berat. Tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah cinta kepada Nabi. Makanya ulama kita mengatakan man asdaqa dirhanan faqad sababan li qiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang bersedekah walaupun hanya 1 dirham demi terlaksananya atau terbacanya sejarah Rasulullah atau adanya kegiatan maulid seperti ini, insyaallah itu orang mati dalam keadaan mati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau logi mang maulu asidak kaki aja tala telo. Iya. Usahakan ada sedekah. Makanya saya sebenarnya itu Bapak kalau maulid saya sering kasih tahu panitia bikin list sumbangan. Jangan pakai dana masjid. Iya. Jangan pakai dana masjid. Karena ada beberapa saudara-saudara muslim kita yang tidak bermaulid dan itu merasa ketika uang yang dia sedekahkan di masjid itu dipakai bermaulid, itu dia anggap itu bid'ah. Nah, makanya kalau panitia bikin acara maulid mestinya bikin di sumbangan aja, supaya jamaah bersedekah walaupun hanya Rp1.000 supaya insya Allah hidupnya menjadi berkah. Jadi ya kung kagaga ya sumbangan ini akan ngimak barakah loku bija-bijanta dengan keturunan kita. Jadi doanya itu jangan hanya mengatakan kepada anak-anakku, tapi doakan anak-anak dan keturunanku. Jadi orang yang bersedekah itu sebenarnya dikasih hadiah oleh Allah.
itu bisa berdoa. Makanya ketika ada orang kita sedekahi, utamanya bersedekah dengan makanan. Ia kau masih dekat di Andre, maka belada tu barakat. Makanya orang tua dulu itu sering memanggil Pak Imam untuk baca doa di rumahnya. Itu tujuannya supaya Pak Imam itu bisa diberi makanan. Karena khairul mal ar-rijalun soleh. Sebaik-baik harta yang digunakan untuk orang yang soleh. Karena kalau bukan orang soleh dikasih, bisa mungkin dia belikan makanan haram, atau nak pakai main judi slot, atau nak pakai main porkas. Tapi kalau Pak Imam itu mustahil. Dan mungkin Pak Imam mak judi online, tidak mungkin. Makanya uang yang diberikan, harta yang diberikan kepada orang soleh pasti dimanfaatkan juga untuk kebaikan. Dan itulah barakahnya nanti lari ke anak-anak kita. Orang yang sering bersedekah makanan, lihat anaknya, insya Allah itu akan diberikan barakah. Dan dari dulu ulama kita menyampaikan, jadi sedekah makanan itu hal yang tidak kecil nilainya Bu dalam kehidupan. Magina mega anak-anak betah, magina mega anak-anak cemang kalinya dan atau batona. Kenapa banyak anak-anak susah dikasih masuk ke pondok, susah diatur di pondok, bahkan anak-anak kita sudah pondok tapi masih susah diatur. Kenapa? Karena tercabut barakah dari orang tuanya. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya sekarang ini lagi ada yang viral di Trans 7. Yang penghinaan, dikatakan penghinaan ke kiai. Ketika santri jabat tangan dengan gurunya, kemudian dia sedekahi, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Itu tradisi pesantren. Kenapa? Karena itu menjadi doa kepada anak-anak itu. Mudah-mudahan sedekah itu nanti anak-anak ini menjadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tidak dipaksa. Makanya sedekah itu usahakan. Doakan supaya kita berdoa, supaya nanti lari ke anak-anak kita. Begitu sebenarnya. Sama sekarang Pak. Dulu orang tua kita, ya kumak galungi, tidak terlalu banyak pupuk dia pakai. Tidak terlalu banyak pestisida dia pakai. Tapi berhasil hasilnya. Kenapa? Karena orang-orang miskin berdoa. Ia makokoe, orang kaya, justru yang dibantu. Ya biasa kumak galung itu nabat kumak daros, tau kasih lo mak daros. Tarala cakare, tarala bajujue, tarala balewe. Karena semua dia belikan di pasar baru dia bawa ke sawah untuk maga. Loma daros, loma santi, loma sampah. Tapi makokoy, oto na pake tawe. Tau sogi ini pagaji. Doanya hilang. Hilang doa. Nah sabay to kasi si konite si memelo pada dia sita ko matasa di maganas to kasi manyanyawa na to sogi. Makanya kalau orang kaya ini yang punya mobil ini penghasilannya, dia tidak bayar zakat. Hati-hati. Iya. Tanya Pak Galungnya bawa perlu rumah kemajasa ke apa? Ini yang punya mobil atau pasangki. Hati-hati. Ini yang banyak penghasilannya. Iya. Makanya Basnas mestinya mendatangi. Iya. Ini penting Pak. Iya sakka bahaya kalau dipasu. Pacalali no akhirat. Makanya dia ke kampung, dia gato kasiasinan. Tidak ada kampung, tidak ada orang miskin. Kalau ada anggota dewan kampanye mengatakan mengentaskan, menghilangkan kemiskinan, itu dia melawan takdir. Allah Ta'ala nanewa itu. Mestinya orang kaya ini protes kalau orang miskin mau dihilangkan. Makanya, nasabah kapan dia gato kasiasi, tamamanang inaraka atau sugi. Karena zakatnya orang kaya tidak akan tersalurkan kalau tidak ada orang miskin. Makanya orang miskin itu ada tujuannya untuk menyelamatkan orang kaya. Iya tuh tau kasih-kasih kok dia natari may zakat atau sugi. Dia nggak berdosa. Ya kung kata kasih-kasih kung makanya ya jaga tari may zakat. Pareho nilo bolang. Agak menanti ko to sugi kung dia agak tari may zakat. Coba. Orang miskin kalau tidak terima zakat, dia tidak masuk neraka. Tapi orang kaya kalau tidak tersalurkan zakatnya, pasti masuk neraka. Dipastikan itu. Karena dia akan dibakar dengan hartanya. Hati-hati kini malongnya dalutan.
653 kilogram. Jadi 60 setengah penghasilan bersih dari persawahan, dari panen, tapasu ni 5%. Itu namanya tidak banyak. Jadi makanya ko 10 tahun tetap 5%, 30 tahun tetap 5%, tidak berubah persennya, cuma minimal 653 kilogram. Itu minimal. Iya kalau 500 nih, maka dari 500 kilo sas aja datang aja sekarang, tidak ada sakatnya itu. Andre mana nih? Iya. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Yang tidak tahu bahasa Bugis kan? Tidak ada. Masalahnya saya tadi dibisik, bilang ada di situ tidak bisa bahasa Bugis. Jadi bahasa Indonesia kan? Jadi Malaysia Rodina. Kemudian, tapi Pak Radil bisa bahasa Bugis. Oh iya. Jadi pasangnya memeluk itu mencuri seluruh tradisi Nabi kita mau ikuti akhlak perilaku kehidupan sehari-hari Rasulullah. Yang kuncinya Rasulullah itu adalah orang yang sangat penyayang. Itu yang paling kuat daripada diri Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa. Bahkan, ini saking sebenarnya Nabi itu pengen sekali, senang sekali sholat. Tapi Nabi sholat tarawih hanya 3 malam berturut-turut pergi ke masjid. Kenapa? Karena dia khawatir kalau memberatkan untuk umatnya, sehingga dia fokuskan ibadah di malamnya, tapi kelelahan ketika dia puasa di siang harinya. Jadi coba, Nabi itu pernah ingin mewajibkan siwak. Kita tahu siwak, Bu? Itu yang kayu yang digosokkan ke gigi, bukan sikat gigi. Kayu yang digosokkan ke gigi itu siwak. Nabi pernah ingin mewajibkan itu, tapi apa yang dia ingat? Kalau saya wajibkan ini nanti memberatkan untuk umat. Makanya Nabi tidak wajibkan siwak ketika mau sholat. Makanya sangat utama itu bersiwak sebelum sholat. Orang yang rajin bersiwak itu sebelum sholat tidak ubanan. Yang kedua, kuat daya ingatnya. Makanya orang Arab itu banyak yang pakai siwak, tapi yang sudah ubanan tidak apa-apa. Jangan lagi bilang mau terlambat ini, tidak. Ya, tapi uban itu sunnah. Rasul juga kita mengikuti Nabi itu. Makanya ketika ada uban jangan dicabut. Uban itu jangan dicabut. Iya. Itu kalau ubannya itu barakahnya juga itu dari Rasulullah. Itu salah satu kuncinya. Kemudian saya ingin sampaikan ya, Nabi tadi saya mengatakan seandainya dikeneng-ngedenak kita udah Nabi masih saya umatna nawajikan isiwa. Itu cintanya Nabi dan kasih sayangnya. Lemah lembut ini dipakai oleh pemimpin ini. Ya kotoma perintah aja atau maki buat aturan yang memberatkan warga. Itu ikut ke Nabi. Iya. Ya kong kagak yurusu aja di rejing. Usahakan ngepekui carana nama lomo, nama gampang supaya meringankan bebannya orang. Siapa yang memudahkan orang di langit di dunia, maka di langit yang akan memudahkan nanti dan di yaumil akhir. Ya kung kajana teh subui aja datang. Maka batina Nabi subui jana sahabatna. Nabi suatu ketika kenang ka Nabi ta pura masa paja mengalili angkat tahu bawangi na suunta. Makan la unta. Manre na suunta pirikapan na subuku. Manre Nabi ta si sahabatna. 7 orang. Mandre si bawah matangangin mandre nabita si sahabatna tapaangka salah si sahabatna nabita metu ada yang kentut dan kentutnya bunyi moni tapi dia akan bisa dimakan ini kan metu polisi sini mesti ngilik giling itu begitu. Nabi apa kata Nabi? Siapa yang punya unta yang gemuk coba ni gemuk punai unta macomok
Saya Rasulullah, ceritakan untamu yang gabu itu bagaimana gabunya. Macuri tadi maku. Makanya kita ide nama itu itu. Unta itu cuma besar. Siapa lagi yang punya unta kamu? Dia ceritakan lagi. Ada Rasul begini, kakinya begini. Lupa kita tuh. Karena Nabi mengalihkan pembicaraan. Setelah masuk waktu Isya, mapikiri yo nama tuwe. Pikku ni cara nama tuwe. Tama kak masampaja, rusak jendeku. Lau kak mak jende arisa ngangi makadaya betul. Tapi Nabi pintar. Bagaimana caranya Rasulullah? Nabi mengatakan, siapa yang sudah makan daging unta berwudu semua. Termasuk iyo nak puren matuel atau mak jende salamai. Begitulah cara Rasulullah menutup aib sahabatnya. Bikin nengemak dari Nabi yang sudah buang angin tadi pergi berwudu. Maka semua ulama tahu bahwa sahabatnya yang kentut pada waktu itu adalah si ini. Tapi ketika Rasulullah menutup itu, maka sampai hari ini tidak ada satupun ulama yang tahu siapa yang kentut dari 7 sahabatnya. Batena Nabi tersampongan misirina sahabat. Iya. Jadi ya kung kajana tahu aja nih aja nih pertama ko Facebook. Jangan bikin status. Oh ternyata kau begitu. Jangan. Mereka tuh tahu tersinggung. Iya lo tahu singgung. Ada apa lah HP? ini kadang ini. Lihat kagak buat? Saya ingatkan Bu, kalau berita-berita yang tidak jelas jangan di-share karena tanggung jawabnya ya ko 5 sebu pertemanan dan 5 sebu tok bacai kemudian ala lagi yang men-share tanggung jawabnya cik dini lagi tahu ion rema pasiloloma ko surimonri sampai ratusan tahun kita menunggu mak datu tahu mat tajam apalagi narek ko 5 sebu ang kamatok markun ray masesa ang katolak kay masesa ang katustas masesa ang kaman tapi berdoalah kita hanya butuh 2 komisi selamat nomor si di pamase yang kedua syafaat ya kau pamase hak prerogatif na po Allah Ta'ala kalau syafaat na minta meki lolo syafaat oke lolo syafaat kalau mau dapat syafaat, Nabi sudah sampaikan bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat. Tulis mau kira-kira Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya komiki dari Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya komiki sukutungan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tabaca kasiratu ya. Maka lumang ada Ustaz. Alima pojoy. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Maka na malamping mo Ustaz, tapapujok iti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka na malamping mo Ustaz, tapapujok iti. Sallallahu ala Muhammad. Malamping mo iti, matimawan niyo. Dia nagagaw poncho yan. Yang disebut dengan salawat Jibril. Iya ko salawat Jibril dibaca, maka nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Si 10 sidi menek. Jadi 10 misi di menek, nah si 10. Maka nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Iya di ko santai-santai ki sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. 10 pitu menek, nah si 10. Nih. Boleh mau baca si 10. Di na mister 10 pitu menek ya kumalalangi mamotoro ki asalawat ki. Pa itu salawai barakana. Ya kumameki mamotoro
tay kalay mapatapatawi talaga eh. Di ako kakajas kuyang. Namikilaw pa sa napapala ilimagta, tadire sa langit na dita, napatagari siya o langit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napakidok ka. Insyaallah din natagpakibo si talato. Taplan. Wah, segede taplan. Kalau guru kami najarkan dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napagari sila lang dengan mata batin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga ulo-ulo mapulog puyulo tapo mamotor. Yan ang tataw bawa kendaraan mamotor na lapwaso demi na salawat to pumilijo ka. Karena dito gaga puloy salawat po ng dita. Kaya sa salawat po Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya kung kaaso mabuk kasetang, isa ba siya mabuk kasetang? Kasi di makano, tangkalinya aja terukay. Cukup bawani napamakada Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mamaku dia. Jangan melihat ke atas, tunduk ke bawah. Nasaba, ia tu asli kumahu kasetangi, ruh yang tidak diterima di langit dan di tanah. Mu'allakun bainas samai wal ard. Tak gastungnya, ia tu kumagalere. Makanya dia sekubang itu akan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magalere itu. Terbawa oleh angin. Dia natunita si makana. Agak nasaro. Sukuru ka bancaja sudah tua sepanjang. Itu. Makanya itu yang dilihat. Itulah sebenarnya yang kadang mengganggu orang. Yan tu ampai situ kan kuat tu sampanjangi. Dan awak ditolola mana. Duhur. Pas matahari di tengah. Kemudian condong sedikit. Ajak talulaman karena di situ kadang orang kena penyakit, makanya disuruh sholat. Ajenneki mensterilkan tubuh. Asar perubahan suhu. Maghrib napa dimasuk setan. Ya namanya labu mata nase masumara ni setan itu karena dia menyembah matahari disebut tanduk setan. Jadi sore nana tama boleh apa masih setannya. Ya nama masuk setannya tama kiri. Yo dia nana tama kupai napa ya labu mata nase napa masumara. Sunset setan, iya kan? Itu aja tersuruh masuk itu juga deh. Magi namanya gak tahu marajing anak-anak yang parang, anak-anak kita susah dinasehati karena memang bercampur sudah diganggu oleh setan. Makanya ru'ya, nama raji ru'ya pak karena setannya tidak masuk, tapi dia selalu diikuti, diberikan bisikan. Makanya kadang anak emosi. Karena kenapa? Itu setan. Nek pemelo mau lipat ru'ya, makanya ru'ya lah anak-anak kita melalui makanan. Ya kotoman nasi baca di salawat, baca di suratul Fatihah. Agi baca di barakatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di karamatil Fatihah, al-Fatihah. Ilaw manang ibarakana, ilaw ipaburana, ilaw mu'jizatna, ilaw ibarakana, ilaw akaramakan na Fatihah. Makanya dibaca itu di barakatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di barakatil, di karamatil Fatihah. Apa lakmu? Sinapala. Marajim. Pakai dulu balik apa atau penerang. Apa atau pakai dulu balik itu patah lupa. Itu kagak puji mana dulu balik. Oh, mega. Itu otak ikan, Bu, yang bergaris-garis hitam, itu yang berlendir, itu yang melumpuhkan daya ingat. Kalau yang di bagian bawahnya itu obat, yang ngopiawa, yang dagingnya itu yang Tapi kalau yang otaknya itu yang melumpuhkan daya ingat. Saya pernah baca di satu artikel ini. Napakan dulu balik nama cuara mo lakay na nalupa ito. Kemudian saya wasiatkan tadi minta barakahnya suratul Fatihah. Maruya anak, magi na mega na gangguan. Karena begitu
Melo di labu mata nasir, kamu pi macule. Kemudian matahari sebelum terbit itu juga tandu setan. Kemudian berpakaian robek, nih kata, magian anak tanah mega madece. Itu dilarang sekali itu berpakaian robek. Makanya Nabi itu sendiri menjahit pakaian. Alina jadi pakaian. Aja tak baju sope, aja tak selara sope. Nih mah kopai baru sulara enak sope. Kan gitu. Pantangan betul itu. Makanya itu pandita dia mulai mendecengi kolima agak kamu pigau. Nomor sidi dia kena serade mulai mendecengi. Kolima agak kamu pigau. Nomor sidi matangnya komoto. Iya, makanya itu tomato tadi, lama mana di Pak bagi dale, kenapa komoto? Kenapa? Sebenarnya itu ada hikmahnya. Matahari itu terbit untuk menyinari bumi kita mencari rezeki. Yaitu tomoto email mak buka pintu, itu malaikat subuh itu masih ada. Makanya kau boleh ki masa pejat subuh, kau boleh ki masa pejat subuh. Masuknya boleh masih dia. Tiba-tiba ada.